Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1615. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat nihility devouring flame di langit dan tersenyum samar. Pakaian putihnya menyebabkan dia menonjol di ruang yang tampaknya gelap dan menyeramkan ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika menatapnya. Orang ini jelas kepala klan Hun Tiandi. Hun Tiandi mengambil langkah maju dan muncul di depan nihility devouring flame di langit. Dia dengan cermat mengamati yang terakhir sebelum tertawa. Tidak buruk. Kami akhirnya mengizinkan Anda untuk mencapai jiwa di stage setelah menghabiskan begitu banyak upaya. The nihility devouring flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Keberadaan seperti dia biasanya akan memiliki waktu yang sangat sulit melatih jiwanya ke di stage. Untungnya, Hall of Soul telah menghaluskan banyak esensi spiritual selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang sangat besar ini, jiwanya dengan paksa didorong ke atas. Namun, harga kenaikan ini benar-benar mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Hall of Soul melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah sepenuhnya diminum olehnya. Namun, posisi nihility devouring flame di klan Hun sangat hebat. Tidak ada yang akan mengatakan apapun selain kegembiraannya atas perlakuan semacam itu. Hanya akan ada hadiah jika ada usaha. Saat ini, dengan kekuatan saya, seharusnya mungkin bagi saya untuk memblokir guyuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya, kata The Nihility Devouring Flame. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat ketika dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Toudia. Selama kita membuka Mensyang dan mendapatkan dipil embrionik, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level itu yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. The Nihility Devouring api menjilat bibirnya. Segera, ia mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Namun, Anda juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang saya butuhkan di dalam Mensyang. Ini adalah kesepakatan kami saat itu. Kamu bisa yakin. Anda dan klan Hun terkait erat dan kami pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan rumah besar itu memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu mendapatkannya untuk Anda. Hun Tiandi tertawa. The Nihility Devouring Flame mengangguk dengan puas setelah mendengar ini. Klan Hun telah dapat terus ada sampai sekarang karena dia. Secara alami, dia memiliki kondisi sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. Toudia Dewa Kuno. Senyum dingin yang terangkat di wajah Nihility Devouring Flame tersebar. Matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. 8 batu gio kuno perlahan-lahan terbang keluar dari lengan bajunya. Batu gio kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi, memancarkan kilau samar saat itu. Mereka mulai saling memberi isyarat, menciptakan adegan yang cemerlang dalam prosesnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan secara samar-samar dalam proses itu. Mata Hun Tiandi panas berapi-api ketika mereka melirik 8 jade. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan segera mendarat di 8 batu giok. 8 batu giok, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung samar setelah mereka melakukan kontak dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan batu giok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. The Jade Shitou Dewa Kuno telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, saya akan membantu menyatukan Anda kembali. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena tidak wajar di langit. Tangannya mengepal ke arah batu giok kuno. Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 giok kuno mulai langsung bergabung bersama. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung bersama ketika sinar saling bersilangan. Giok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara mendengung juga menjadi lebih intens. Orang bisa mendengar beberapa suara retakan dan 8 potong batu giok kuno sebenarnya langsung diletakkan bersama. Segera, cahaya dipancarkan dan batu giok kuno lengkap,
yang bahkan lebih besar dari tangannya, muncul di langit. Setelah Toushi Ancient God Jade sepenuhnya ditempatkan bersama-sama, aura kuno dan sepi perlahan-lahan menyebar dari dalam batu gio kuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam batu gio kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu gio kuno. Pria tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna tampak seolah-olah ada nyala api yang naik darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, ruang yang jauh seperti mata itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Tahu dia dewa kuno. Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Dou Di. Pria tua ini kemungkinan adalah Dou Di legendaris terakhir di benua itu, dewa kuno dia tahu. Selain hanya segelintir ahli dalam klan Hun yang bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar kepala mereka diturunkan dengan kuat. Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai mereka meledak jika mereka mengangkat kepala mereka sedikit. Hati semua orang dipenuhi dengan horor dalam menghadapi tekanan ini yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Memasang akting. Kamu hanya sekedar figur ilusi, namun kamu harus berusaha untuk bertindak misterius. Ekspresi Hun Tiandi sedikit suram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini, yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin es ketika dia melihat sosok ilusi. Tiba-tiba, tangannya meraih ke arah yang terakhir. Angin telapak tangan Hun Tiandi yang tajam menghantam sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba tercermin dan mengalir ke tubuhnya, mengirimnya terbang sejauh ribuan kaki. Hati-hati. Meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toushi. Api Nihility Devouring berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengepalkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan serius saat dia berbalik. Dia dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Mengapa kamu begitu cemas? Floor Norility Devouring memutar matanya dan berkata, lokasi rumah Dewa Kuno Toudiashi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi. Oh! Hun Tiandi heran melihat ini. Dia memfokuskan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Tampaknya dia memang bisa melihat beberapa gambar tetapi tidak jelas. Sial, tahu dia dewa kuno. Dia sebenarnya masih memiliki teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan 8 jade, akan sulit untuk mengetahui lokasi Menshah jika dia tidak mengetahui rahasianya. Seru Hun Tiandi. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih tanpa sadar memuji teknik ini. Nihility, sepertinya aku harus merepotkanmu. The Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba diwarnai menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan masuk ke mata sosok ilusi itu. Cahaya terpantul dan sebuah bayangan, yang diperbesar berkali-kali, muncul di ruang di mana cahaya hitam dipantulkan. Ini adalah... Hun Tiandi menyipitkan matanya dan melihat sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di Central Plains. Bayang-bayang itu menyapu pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh ke bawah tanah. Lautan api menyebar ke tempat itu ketika lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini? Hun Tiandi mengerutkan kening. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, itu masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu terus merambah jauh ke lautan magma. Dengan meningkatnya kedalamannya, sejenis makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu semacam kadal seperti makhluk. Ada keganasan di mata makhluk itu. Setelah jenis kadal seperti ini muncul, pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata. Dou Dimension.
Pemandangan itu berhenti tiba-tiba saat mata Hun Tiandi berhenti pada 3 kata kuno yang buram itu. Dia juga perlahan menghela napas. Kegembiraan di hatinya juga meningkat. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak terbiasa dengan tempat itu. Sepertinya saya belum pernah ke sana. Flame Nobility Devouring memandang Hun Tiandi dan bertanya. Aku juga tidak terbiasa dengan itu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Doki adalah tempat yang cukup besar. Meskipun adegan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Keempat orang suci iblis bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, ingat medan yang kamu lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan. Setelah itu, serahkan mereka ke anggota klan yang masih di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang mungkin. Mereka harus mengkonfirmasi medan. Katakan pada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. Keempat orang suci iblis buru-buru menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Aku bisa merasakan bahwa Gu Yuan sedang mengawasi kita. Jika kami mengirim sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya. Kata Nihility Devouring Flame. Tidak apa-apa. Kami akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Saya akan memiliki metode sendiri ketika saatnya tiba. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah batu giok kuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan lokasi gua. Chapter 1616. Xiao Yan memandang Xiao Zhan, yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di halaman. Dia sedikit tersenyum ketika dia mendengar tawa tua dan muda. Mungkin itu karena ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah periode sosialisasi ini, Xiao Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek ini, yang adalah orang asing. Sikapnya yang penuh kegembiraan sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Guru, apakah ada berita tentang klan Hun? Xiao Yan memutar kepalanya setelah melirik ke halaman. Dia memandang Yao Lao di bawah paviliun batu dan bertanya. Yao Lao memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Segera, dia mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau wilayah klan Hun selama periode waktu ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan pergi. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga benar-benar memotong anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita berguna. Sun Er di samping berkata dengan lembut. Xiao Yan juga merajut alisnya dengan erat. Berbicara secara logis, klan Hun seharusnya tidak bertindak dengan tenang. Mereka telah mencari Toushi Ancient God Jade selama ribuan tahun. Sekarang kita telah menemukannya setelah banyak kesulitan. Bagaimana mungkin kita tidak bergegas dan membuka Toushi Ancient God Jade? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, menjadi cemas tidak akan membantu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu klan Hun mengambil tindakan. Dari kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat itu, bahkan jika mereka akan meluncurkan kampanye besar dan menyerang wilayah Hun, kemungkinan itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Selain itu, jika mereka disergap, pasukan aliansi pasti akan menderita kerugian besar. Terlepas dari apa situasinya, ranah Hun telah dikelola oleh klan Hun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir akan mendapat keuntungan dari pertempuran di wilayah asal. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan dan yang lainnya tidak mau melihatnya. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Yao Lao meletakkan cangkir tehnya ke bawah dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka sekali lagi membahas tentang suatu masalah sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang kedua sosok itu, yang telah berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum ketika dia berdiri dan menyambut mereka. Kakak laki-laki, kakak kedua. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku sementara yang lain memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiao Ding dan Xiao Li, yang bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu lalu. Cedera kaki Xiao Ding telah dirawat oleh Xiao Yan selama periode waktu ini. Alasan bahwa kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, tidak akan sulit untuk mengubah kaki untuk Xiao Ding, apalagi mengeluarkan racun. Alasan langkah kaki kaku Xiao Ding adalah karena dia tidak merasa terbiasa berjalan dengan kakinya.
Dua Xiao Di menyeringai setelah melihat Xiao Yan berjalan sambil tersenyum. Mereka melangkah maju dan menghancurkan tinju mereka ke dada Xiao Yan. Ikatan yang mendalam antara saudara-saudara terungkap di mata mereka. Anak kecil, saat itu saya masih bertanya tentang mengapa Anda benar-benar tidak peduli tentang aliansian. Sepertinya ini karena kamu memiliki aliansi yang bahkan lebih mengerikan di Central Plains. Xiao Ding tertawa. Xiao Yan tidak berdaya. Dia tidak terlalu suka mengatur semua ini. Dia dipaksa oleh keadaan ketika dia mendirikan aliansi yang saat itu. Itu niatnya untuk membuat faksi yang akan mampu melindungi klan Xiao dari bahaya setelah dia pergi. Aliansi Sky Manshah di Central Plains, bagaimanapun, didirikan sepenuhnya karena dia ingin berurusan dengan klan Hun. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki mood untuk mengatur aliansi. Apakah situasinya di aliansi yang baik? Tidak ada yang salah, kan? Xiao yang tersenyum bertanya. Ya. Tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan Central Plains. Bahkan klan Hun tidak memperpanjang cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansi yang saat ini dapat dianggap sebagai penguasa bagian utara-barat benua. Tentu saja, ada juga beberapa orang lain yang menontonnya dengan niat buruk. Xiao Li terus tersenyum. Kedua matanya terpejam. Ada kilau cahaya yang mengalir di dalam mereka seperti saat itu. Di aliansi yang saat ini, bahkan beberapa bawahan takut akan wajahnya ini dan tidak berani berbaring di depannya. Namun, jika orang-orang itu mengetahui bahwa kepala aliansi yang juga memiliki pendirian seperti itu di Central Plains, kemungkinan besar mereka akan tunduk kepada kita pada hari berikutnya. Xiao Di menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Lupakan wilayah barat laut benua. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau pakar yang dia minati bahkan di Central Plains. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang perkelahian kecil ini. Oh, itu benar. Xiao Li tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata, beberapa hari sebelumnya, aku telah menerima kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya beberapa ahli yang tidak dikenal muncul di wilayah Black Corner. Orang-orang itu sangat mirip dengan orang-orang dari Hall of Soul yang telah kami lawan sebelumnya. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengingat dengan tawa pahit. Tampaknya itu adalah gerbang Xiao, yang dia dan Xiao Li telah bangun di wilayah Black Corner saat itu. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah meninggalkan sebuah yayasan di banyak tempat. Seseorang yang tidak berspesialisasi dalam manajemen akhirnya mendirikan begitu banyak faksi. Ini agak lucu sekarang karena dia memikirkannya. Itu bisa menjadi beberapa kekuatan yang tersisa dari klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa ruang cabang di luar Central Plains. Namun, mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di Central Plains. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah menerima banyak berita tentang sisa kekuatan Hall of Soul yang ditemukan setiap hari. Karenanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Xiao Li mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, dalam hal ini, saya akan mengirim informasi ke Xiao Gate dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka. Akademi Jianan? Xiao Yan tersenyum. Dia akan menganggukkan kepalanya ketika sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Tubuhnya menegang sejenak. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua mata hitam gelapnya memiliki cahaya liar yang berkedip di dalamnya. Dunia magma bawah tanah. Xiao Yan tiba-tiba berteriak eksplosif, menyebabkan semua orang di halaman terkejut. Mereka buru-buru mengelilinginya. Apa itu? Cai Lin mengernyitkan alisnya dan bertanya. Ekspresi Xiao yang sedikit bersemangat. Dia meraih pertama Cai Lin dan dengan gembira berkata, apakah Anda masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara penyulingan langit Kikiki Akademi Jianan? Wajah dingin Cai Lin segera berubah merah padam setelah mendengar kata-katanya. Dia menatap Xiao Yan dengan malu dan tanpa sadar menarik tangannya dari cengkeraman yang terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak ingat tempat itu? Di tempat itulah Xiao Yan, yang sudah gila, memaksakan diri padanya. Xiao Yan pulih setelah Cai Lin menarik tangannya dari tangannya dengan kekuatan besar. Dia memandang Cai Lin, yang sangat malu sehingga dia memiliki dorongan untuk menggigitnya. Dia terkejut sesaat sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Setelah itu, dia dengan cepat tertawa malu ke arah langit. Xiao Yan tenang setelah tertawa kering. Cahaya melintas di matanya.
Lokasi rumah dewa-dewa kuno Toushi selalu menjadi misteri. Toushi J dewa kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda misterius sepanjang waktu yang ada di tangannya. Jika seseorang ingin benar-benar bersikeras bahwa ada, itu akan menjadi reaksi aneh dari batu gio kuno ketika dia berada di tempat itu. Tempat itu adalah dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Di tempat itu, Toushi Ancient God telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Namun, Xiao yang dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk aneh di tempat itu sampai dia berlarian panik. Secara alami, dia tidak berani menyelidiki apapun karena dia langsung melarikan diri. Sekarang dia memikirkannya, dunia magma itu memang tampak sedikit aneh. Mungkin untuk mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan rumah dewa kuno Toushi di tempat itu. Guru, temukan 10 elit Dousheng dari pasukan aliansi untuk mengikuti saya. Sun Er, Cailin, kalian berdua juga harus pergi bersamaku. Xiao Yan bahkan tidak ragu sedikit pun setelah dia memikirkan hal ini. Dia segera berbicara dengan sikap tegas. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiao Yan. Akademi Jianan. Jika saya menebak dengan benar, tempat itu mungkin akan memiliki petunjuk ke Toushi Ancient God Mansion. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Kebetulan, kami telah membangun lubang cacing yang menghubungkan ke wilayah barat laut saat itu. Saya akan memimpin beberapa orang. Guru, laporkan hal ini kepada Paman Gu, kepala klan Leiying dan Yan Jin. Ya? Yao Lao mengangguk. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Yan, ini benar-benar akan menjadi masalah besar. Namun, aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Oleh karena itu, beritahu Paman Gu untuk tidak tenang dalam pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Black Corner. Xiao Yan cepat berkata. Setelah melihat Xiao Yan selesai mengeluarkan instruksinya, Xiao Yan dengan singkat mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Zhan sebelum memimpin Cailin dan Sun Er untuk segera pergi. Yao Lao dengan cepat memutar kepalanya dengan serius dan berjalan menuju ruang rapat setelah melihat punggung cuti trio. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki nyala api hitam menyala di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke semua sosok manusia yang membungkuk di bawah ini dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada berita? Membalas kepala klan, setelah penyelidikan kami selama periode waktu ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat-tempat yang dijelaskan pada peta. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, kami telah menemukan bahwa ada satu tempat yang memiliki kesamaan terbesar. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Mata acuh Hun Tiandi akhirnya menjadi cerah setelah mendengar ini. Dia tersenyum menatap orang di bawah ini dan berkata, lanjutkan. Lokasi itu disebut wilayah Black Corner. Meskipun saat ini ada banyak faksi di tempat itu, medan umumnya sama dengan yang ada di peta. Orang tua itu menjawab. Wilayah Black Corner. Hun Tiandi perlahan berdiri. Matanya menyapu aula ketika dia berkata, kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu? Kepala klan, penatua Hun Yu tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab Hall of Soul di luar Central Plains. Seseorang menjawab. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota Hall of Soul di luar untuk bergegas ke wilayah Black Corner. Benar-benar menghilangkan tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukan. Jawab Hun Tiandi dengan suara samar. Dimengerti? Pria tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan hormat dan perlahan mundur. Hun Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyum di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa nyaring yang bergema di aula. Aku akhirnya menemukanmu, rumah dewa kuno. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.